Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton video ini. Selamat datang di kelas Padika Dagu. Baik kelas 11, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di tugas minggu lalu saya sudah memberikan tugas berupa analisis konsep dan juga teknik dalam berkarya seni rupa. Dan karya yang kalian analisis adalah karya ini. Oke, nah sekarang saya akan coba membahas tentang apa yang kalian analisis konsepnya dan juga bagaimana kalian mencari tahu tentang teknik dalam berkarya seni rupa. Jadi konsep karya yang saya buat ini adalah konsep dengan tujuan pandangan hidup manusia. Maksudnya apa? Ketika kita membicarakan soal langit dan laut, ketika kita mengibaratkan langit itu adalah sebuah pencapaian kesuksesan dan laut itu sebuah usaha keras untuk mencapai sebuah langit. Artinya di laut itu sendiri kita memiliki kesusahan, kesulitan. Kenapa laut? Kenapa langit? Saya rincikan satu persatu dulu. Jadi untuk laut, kita melihat laut itu semuanya biru, semuanya indah, semuanya menyenangkan, semuanya jernih bersih. Tetapi ketika kita memasuki itu hanya di bagian permukaan lautnya saja. Yang kita lihat, oh laut itu bersih, indah, jernih, dan juga membuat kita menjadi senang, membuat kita jadi ingin berenang dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, ketika kita melihat ke dalam lautnya, lebih dalam lagi, itu ada suatu hal yang kita tidak ketahui ya. Ada suatu hal yang kita tidak tahu. Oh, ternyata di dalam laut itu ada kehidupan lagi, ada kegelapan. Oke, ada kegelapan, ada unsur hewan buas, ada unsur bentuk-bentuk tumbuhan yang kita tidak pernah ketahui, hewan-hewan laut yang kita tidak pernah ketahui. Jadi maksudnya adalah semakin dalam kita ke bagian dasar laut, itu akan semakin sulit. Maksudnya adalah filosofi dari karya ini, tidak semua yang kita lakukan berada di permukaan laut ataupun berada di permukaan langit itu semuanya flat saja, biasa-biasa saja. Tidak, tapi kita bisa melihat di bagian dasar laut itu, kita bisa melihat sebuah kegelapan, kita bisa melihat sebuah hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita ibaratkan perjuangan hidup yang kita lakukan di sini bisa jadi adalah kegelapan yang terjadi di dasar laut yang kita nggak tahu sampai mana kita bisa berjuang untuk mencapai permukaan, untuk mencapai permukaan atau wilayah atas lautan. Dimana ketika kita di dalam laut itu pasti kita akan sulit bernapas, kita akan sulit melihat, kita akan sulit mendengar, kita akan sulit juga merasakan segala sesuatu yang bisa kita sentuh di permukaan. Ketika kita menuju permukaan laut, itu pasti akan kita bisa bernafas, kita bisa lega, kita bisa melihat langit. Itu maksud filosofi dari lautnya. Dan kemudian kita masuk ke filosofi langitnya. Di bagian langit kita melihat semuanya serba cerah, semuanya serba menarik, semuanya serba megah. Tapi perlu kita tahu, ketika kita mencapai sebuah kesuksesan, dan ketika kita mencapai permukaan langit di atas sana, kita justru akan semakin lebih berat dalam menempuh kesuksesan kita. Kenapa? Ada satu filosofi yang saya tangkap dan saya dapatkan dari salah satu film favorit saya, yaitu film Spider-Man. Paman dari Peter Parker itu bilang bahwa semakin besar kekuatanmu, semakin besar juga tanggung jawabmu. Jadi ketika kita menuju ke atas, ketika kita menuju kesuksesan, itu tidak semata-mata kita di atas sana, kita sudah sukses, kita berleha-leha dan kita bersenang-senang. Tidak seperti itu. Itu hasil yang kita dapatkan. Tapi ketika kita mencapai kesuksesan, kita mencapai puncak utama kesuksesan, pasti kita juga memiliki tanggung jawab yang besar juga. Dimana ketika di langit ini ketika kita mencapai atmosfer paling tinggi, lapisan udara bumi paling tinggi, kita juga harus bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup di sana. Oke, kita bisa bertahan hidup, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak,
harus ada oksigen, harus ada peralatan lagi, bagaimana kita membawa alat-alat kita, bagaimana kita, semua itu perlu tanggung jawab. Oke. Jadi sama juga dengan tadi di bagian laut. Di bagian laut juga sama, kita perlu oksigen, kita perlu peralatan yang canggih. Bagaimana kita mencapai diri kita mencapai sebuah permukaan laut. Itu filosofi yang saya lakukan atau konsep yang terjadi. Jadi konsep di sini adalah pandangan tanpa adanya cermin atau kaca, cermin, lebih tepatnya cermin. Pandangan tanpa adanya cermin, di mana pantulan yang terjadi ini adalah sebuah pantulan yang sama tetapi kenyataannya tidak. Mungkin kalian paham maksud saya seperti apa. Hai buat kalian semua yang punya adik, kakak, saudara, sepupu, tetangga, anaknya tetangga, adik dari anaknya tetangga, kakaknya teman kamu, adiknya teman kamu, ataupun bahkan kamu sendiri yang mau les pembelajaran SD dari kelas 1 sampai 6 dan menggambar plus mewarnai, atau yang SMP dan SMA mau belajar handicraft ataupun desain grafis, fotografi, dan video editing, boleh dicoba nih les di Oka-Oki Education. Susah nggak ya belajarnya? Tentu tidak. Kami membuat pembelajaran yang menarik, sederhana, dan solusional. Mahal nggak ya? Masih berpikir mahal? Tarif kami hanya 100.000 per jamnya. Masih ragu? Silakan hubungi langsung di nomor yang tertera di poster awal ya. Terima kasih, Oka-Oki Education, pembelajaran privat menarik, sederhana, dan solusional. Dalam teknik melukis yang saya lakukan, yaitu saya mencampurkan cat air dengan air bersih dengan mengaduk-aduk di satu palet untuk mencampurkan warna-warna supaya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dalam menggunakan teknik cat air ini, saya menggunakan teknik akuarel dengan pewarnaan tipis ya. Jadi dia itu saya kuas, saya goreskan dengan mencampurkan air dan juga beberapa warna untuk mencapai hasil warna yang saya inginkan. Kemudian dengan teknik plakat. Kalau teknik plakat ini saya lebih mengutamakan warna yang dipakai itu tidak dicampur terlalu banyak air dan juga tidak dicampur terlalu banyak warna, sehingga saya menginginkan ketika saya menginginkan warna merah pekat, saya campurkan air sedikit, kemudian saya pindahkan ke dalam palet yang berwarna merah itu, lalu saya cuma aduk sedikit, lalu saya oleskan ke bagian kertas gambar yang tersedia. Lalu di bagian hand drawing, saya menggunakan teknik menggambar seperti biasa dengan menggunakan goresan-goresan ya. Saya menggunakan siluet dan juga saya membuat garis-garis di bagian lautnya dan juga beberapa bentuk objek seperti pohon dan juga bukit dan rumput dan juga burung-burung. Itu saya lakukan dengan menggunakan spidol hitam dan juga beberapa pewarna putih untuk mendapatkan hasil atau efek dari pantulan cahaya matahari. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang teknik berkarya dan juga analisis konsep. Sekarang kalian melanjutkan lagi tugas yang beberapa minggu lalu, yaitu tugas kelompoknya. Jadi kalian melanjutkan tugas itu dengan melanjutkan analisis, yaitu di bagian teknik berkarya seni rupa. Tapi tidak usah jauh-jauh, tetap pakai karya yang sebelumnya yang ada di Google Classroom, kecuali yang bagian video ya. Yang video tidak diwajibkan ya, karena itu secara teknik berkaryanya kita sudah tahu dengan cara proses rekaman, editing, audio, dan segala macamnya. Yang sudah saya sediakan di Google Classroom dengan beberapa media gambar. Nah, kalian analisis satu persatu teknik berkarya apa yang digunakan oleh seniman tersebut. Jadi kalian mendapatkan hasil analisis yang sangat banyak. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe video atau konten yang kalian tonton di channel saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.